Ternyata di pandemi seperti ini, saya pun bisa mendapatkan pekerjaan baru. Ya alhamdulillah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pejuang Karyawan. Nah, di video kali ini saya itu cuman mau sharing tentang judul ya, sesuai judul ya, mendapatkan pekerjaan di saat pandemi corona ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, di sini saya mau share nih tentang beberapa minggu kemarin saya itu sempat masukin lowongan lagi ya. Soalnya kan di kantor yang sekarang saya sudah intinya tidak bisa mengandalkan lagi ya. Soalnya apa? Proyek masih banyak yang stop gara-gara pandemi. Nah, saya iseng-iseng daripada nunggu tidak ada yang pasti, mendingan saya coba cari yang lain. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang ada di luar sana cari kerjaan itu mungkin bisa dibilang sangat susah ya, sangat susah sekali. Nah, tapi saya kalau punya skill, punya pengalaman, menurut saya dan intinya tidak pilih-pilih ya, tidak pilih-pilih. Itu tidak terlalu susah, yang penting mau berusaha sama berdoa ya. Intinya seperti itu. Nah, lanjut ya. Ternyata setelah selang 2 mingguan lebih saya masukin di beberapa aplikasi ya, kayak Jobstreet, Jobbibby, dan job yang lain ya. Nah, ada salah satu website itu yang penyedia lowongan kerja itu ada yang tembus ya, ada yang WA saya mengajak interview setelah 2 minggu ini tuh saya masukin lowongan. Cuman untuk yang sekarang ini pekerjaannya menyimpang jauh dari dunia kontraktor. Nah, saya sih tidak pernah berpikir ngelamar kerja harus sama seperti yang sebelumnya di kontraktor juga. Enggak, kalau saya sih patokannya saya punya skill, saya punya pengalaman, apapun di bidangnya saya bisa masuki. Nah, contohnya yang baru saya interview kemarin, saya interview itu hari Rabu tanggal 12 kalau nggak salah, hari Rabu ya. Itu interview pertama, itu ketemunya kayak HRD biasa ya. Itu kayak di wedding. Nah, itu HRD pertama, interview bla 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 bla. Terus istilahnya sudah ngasih informasi yang pertama. Nah, saya nunggu informasi kedua, ada panggilan lagi, bukan panggilan lagi, panggilan kedua gitu loh. Dan itu langsung ketemu ke owner ya, langsung ketemu sama ownernya langsung. Nah, itu kemarin tuh saya dipanggil tuh hari Kemisnya, ternyata hari Rabu interview pertama, Kemisnya langsung di WA lagi pagi. Pedi pagi-pagi kan jam 6:30 udah WA, tahu buset dah. Bisa ada arah ke Tambun nggak? Kebetulan itu lokasinya sama-sama satu wilayah di Tambun ya, deket lagi, alhamdulillah ya seperti itu. Bisa mampir nggak kalau ke arah Tambun, nanti siang mampir lagi ke kantor? Saya bilang, oh siap Bu, bisa lah. Kebetulan saya nanti ada acara di kantor buat serah terima data beberapa yang kurang kemarin. Oh yaudah, nanti saya tunggu sama owner ya. Ya Bu, saya ketemu sekitar jam 10 hari Kamis tuh. Udah ketemu bla 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 bla, interview, dan akhirnya deal. Nah, akhirnya saya ternyata mendapatkan pekerjaan lagi, mesti pekerjaan tambahan ya. Ya kalau bisa dibilang masalah salary itu jauh di bawah kantor saya yang sekarang, yang kemarin yang operasi stop itu emang agak jauh, hampir setengahnya ya. Tapi kalau bisa dibilang rezeki nggak kemana, ternyata saya mendapatkan pekerjaan baru. Nah, seperti ini WA-nya ya, bisa saya kasih contohnya. Ini WA-nya. Nah, seperti ini WA-nya teman-teman ya, dari wedding IO, dengan ini mengundang interview. Terus saya disuruh ngisi form interview, istilahnya psikotes lah, psikotesnya. Nah, di sini saya ngisi bla 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 bla, akhirnya saya
datanglah ke lokasi itu, lokasinya deket lah. Jadi saya masukinnya itu di beberapa aplikasi pencari lowongan kerja ya. Nah, bagi teman-teman yang kira-kira putus asa, ya jangan putus asa teman-teman. Di pandemi seperti ini memang bisa dibilang memang susah, cuman kalau kita niat ya kan, kita nggak pilih-pilih pekerjaan, tidak pilih-pilih seleksi ya kan, ya sebenarnya sih banyak lowongan, banyak. Cuman kan mungkin yang saya lihat itu beberapa teman-teman masih pilih-pilih ya, pilih-pilih pekerjaan. Gua harus pekerjaan seperti ini di PT yang gede, akhirnya yang nggak kepilih ya kan. Yang gede-gede kan saingannya tahu sendiri. Teman-teman bisa dilihat di video saya yang sebelumnya itu review lamaran kerja di PT, itu daerah Cikarang aja. Satu PT untuk bagian operator itu sekitar satu PT ya, satu PT itu bisa 4.000 pelamar. Sainganmu banyak. Jadi ya kalau kalian dengan mindset nyari pekerjaan dengan gaji yang besar, dengan kondisi pandemi seperti ini, ya waalaikumsalam gitu loh, nggak bakal ada yang manggil. Susah teman-teman. Saya juga ya jujur nyoba masukin ke PT-PT yang besar, cuman kan saingannya naudzubillah ya kan, gila-gilaan, satu PT 4.000. Nah kalau saya berpikir seperti itu ya saya nggak ada penghasilan, saya nggak bisa kerja gitu loh. Nah saya rubah mindset itu udah dari zaman setelah lulus kuliah ya. Nah saya punya skill seperti ini, punya niat seperti ini, dan punya mindset seperti ini. Jadi saya nggak harus berpatokan gaji seumpama kayak UMR 4 juta ke atas, 5 juta ke atas. Saya nggak bisa seperti itu. Soalnya kalau saya menuruti mindset seperti itu ya tahu sendiri teman-teman, nggak bakal ada yang manggil seperti itu. Ya alhamdulillah saya kok nyoba-nyoba selama 2 minggu kemarin, ternyata udah 2 perusahaan, 3 perusahaan yang udah manggil interview. Cuman yang 2 itu memang lumayan jauh, itu di Jakarta. Saya sih udah trauma kerja di Jakarta itu, ya nggak tahu gajinya berapa, cuman kan bukan gaya hidup, kebutuhan di sana makan mahal ya kan, terus apa namanya, parkiran, kalau parkir sembarangan juga was-was ya kan, terus yang lain-lain lah, kebutuhannya lebih besar di sana, apalagi jaraknya lumayan jauh. Itu di Jakarta, kemarin ada yang di Kelapa Gading sama di Jakarta Barat, saya lupa PT apa itu. Nah saya nggak ngambil itu, ternyata di yang ketiga ini ternyata deket banget sama kantor lama, Tambun, sama-sama Tambunnya, otomatis saya milih yang paling deket saja kan, seperti itu. Alhamdulillah interview bla 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 bla, nego gaji, deal. Saya mulai kerja nanti mulai hari Selasa minggu depan ini, tanggal 14 atau berapa ya, ya sekitar hari Selasa besok kan, 17 Agustus itu Senin, berarti 16 Selasa, 18 tanggal 18 saya mulai kerja di kantor yang baru. Ya walaupun di kantor lama saya masih ada pekerjaan sisa-sisa, saya udah ngobrol duluan, saya sampaikan, Pak kalau saya masih ada tanggungan, nanti paling saya sambil. Nah ya sebenarnya nggak masalah di owner, yang penting tanggung jawab di kantor lama itu udah selesai, seperti itu. Nah kalau di wedding sih kemarin saya banyak pertanyaan itu, ya tahu sendiri wedding kan lebih banyak jobnya di Sabtu Minggu, itu lotnya lebih banyak. Jadi ya saya memilih liburnya itu setiap hari Senin, jadi Sabtu Minggu masuk, Selasa Rabu Kamis Jumat juga masuk, Seninnya baru libur. Nah untuk masalah pekerjaan, nah job saya di wedding ini saya megangnya itu kayaknya bakal multitasking juga. Cuman kalau saya di interview pertama itu lebih ke sosmed, editor, sama apa kemarin, koordinator ya, koordinator pas acara di wedding. Jadi saya kan di perusahaan lama kan memang di kontraktor sering jadi koordinator, jadi PIC, jadi supervisor dan lain sebagainya lah. Jadi saya ya bisa juga ngerakap seperti itu, dan akhirnya owner melihat potensi saya cukup daripada pesaingnya yang lain. Nah kalau dari cerita si owner sendiri itu katanya banyak yang masukin lamaran juga, cuman banyak itu sekitar 100 ke atas lah, cuman kan kebanyakan fresh graduate
terus istilahnya apa namanya, pengalamannya kurang, skillnya juga masih kurang. Jadi mungkin lihat potensi di CV saya itu detail ya, teman-teman bisa dilihat video sebelumnya tentang lamaran email yang bagus itu seperti apa, bisa dicek ya, nanti bisa dicontoh biar lamaran kita lebih bagus, ada di video sebelumnya. Nah, saya coba pakai itu, praktekkan, ternyata benar dan lolos. Dilihat CV-nya, iya saya lihat ownernya bilang sendiri sih, saya lihat dari Mas Edi ini ternyata pengalamannya banyak juga dan banyak pekerjaan yang bisa diambil. Ya saya jujur benar, dan saya bisa dites, diuji di lapangan seperti itu. Soalnya saya emang benar-benar bisa multitasking dan pernah ngalamin di proyek-proyek di kantor lama seperti itu. Jadi buat teman-teman, apa namanya, saran saya kalau di pandemi seperti ini nih, kalau dipikir serem-serem, cari kerjaan susah. Yang penting kalau saran saya, jangan pernah pilih-pilih. Kalau bisa teman-teman nambah skill, walaupun gaji cuman istilahnya 500.000, 800.000, jaga toko, jaga apapun, ambil aja kalau ada yang manggil. Lihat potensi dulu lah ya, CV-nya gimana, kalian bikinnya bagus apa enggak, terus ya pokoknya yang menarik lah, terus skillnya ada enggak, terus penampilan kita gimana, seperti itu. Nanti kalau dipanggil, terima dulu aja. Soalnya di pandemi seperti ini, kalau dibilang susah emang susah, rezekinya itu kan masing-masing. Tapi kalau bisa dibilang ternyata rezeki saya masih lancar, masih ada yang bisa menerima. Saya bilang dulu pas awal nyari kerjaan baru itu, mungkin nggak ini saya dapat kerjaan baru di kala pandemi. Kayaknya itu tidak mungkin, soalnya banyak PT itu malah banyak yang PHK. Soalnya PT saya dan saya sendiri 3 bulan yang lalu udah banyak istilahnya PHK orang banyak, dan saya juga kerasa nggak enak kayak gitu. Maka saya mikir, sudah ini kalau saya ngelamar kira-kira ada yang nerima nggak. Awal-awal sih saya melihat saingan pelamar kerjanya itu ternyata banyak banget. Kita wah ini berat kayaknya. Ternyata Tuhan berkata lain ya. Ternyata doa saya diijabah ya, diijabah. Ternyata lolos gitu loh. Dan minggu depan saya udah bisa langsung kerja. Ya alhamdulillah, dengan gaji ya emang kalau dibilang beda emang jauh beda. Cuman kan saya tidak berpatokan gaji. Yang penting saya logis dengan skill saya. Kalau semua gaji kan nanti bisa nego lagi, semua pekerjaannya nambah otomatis gaji ikut nambah, bener nggak? Kan seperti itu. Kalau saya sih seperti itu nilainya teman-teman. Kalau semua gaji awal-awal standar lah berapa kan, nanti kan kita mengikuti semua kerjaan kita nambah, oh kita di bidang lain ini ada pertambahan kerjaan, pasti kan nanti owner melihat potensi kita, wah bagus nih, kemungkinan gaji naik lagi. Apalagi kalau ada event-event atau ada penawaran-penawaran banyak, closingnya banyak, pasti kan ada fee lebih banyak lagi dan gaji otomatis ikut naik. Kan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang belum dapat kerjaan, ya saran saya seperti tadi ya, berdoa, terus jangan menyerah, bikin CV-nya yang menarik, nambah skill, jangan pernah pilih-pilih, jangan terlalu seleksi, istilah jangan terlalu mengemis-ngemis juga lah ya. Maksud saya nggak mengemis-ngemis itu ya, keluarin potensi kita tuh apa, seperti itu. Kalau potensi kita bisa apa namanya dijualan, kita bisa jualan online pak, bla 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 bla, ya kita cantumin di CV kita bisa jualan online, saya megang A B C D E F G, dijabarin semua. Jadi orang owner atau PT itu melihat, wih ini banyak nih, dia bisa ngerjain banyak, kemungkinan bisa lolos. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya bukan mukjizat ya, keberuntungan dan rezeki lah ya, seperti itu. Ternyata di pandemi seperti ini saya pun bisa mendapatkan pekerjaan baru ya, alhamdulillah teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan pernah menyerah. Saya cuma sharing aja pengalaman 2 minggu ini mencari pekerjaan, ternyata dapat ya. Buat teman-teman pokoknya jangan menyerah, jangan pilih-pilih. Kalau semua ada gaji 800.000 pun ambil. Dulu saya di Jogja itu gaji awal-awal 800.000, itu jaga stand, cuma baju-baju batik. Cuman kan saya nyoba aja terus. Itu kan sebagai portofolio kita, pernah kerja di mana, ngerjain apa, kan seperti itu. Ajar aja. Kalau malu ya, kalau kita malu ya nggak makan, nggak kenyang kan gitu ya.
kasihan nanti kita punya anak, punya istri, kita egonya tinggi, gengsinya gede, emang mau anak istri kasih makan gengsi? Kan nggak bisa. Seperti itu teman-teman, jadi jangan menyerah. Ingat, kalau bisa teman-teman doanya, kalau saya emang setiap subuh saya itu ya istilahnya ke musola, soalnya musola deket banget sama kontrakan rumah ya, deket banget. Jadi saya ya istilahnya doanya saya kencengin juga setiap subuh datang ke musola. Jadi ya mungkin itu ngebantu mempermudah rezeki, seperti itu teman-teman. Jadi jangan iri juga, oh kenapa kok dia bisa masuk, kenapa dia masuk, ya mungkin rezekinya dia. Kenapa kok susah, ya emang itu lagi susah. Seperti itu teman-teman. Pandemi itu jangan buat alasan kita menyerah ya. Itu saja teman-teman. Kalau sumpama teman-teman ada sharing juga masalah pekerjaan atau lainnya, silahkan tinggalkan di komentar. Semoga ya sharing saya kali ini yang membuka wawasan atau mindset teman-teman yang pengen gajinya selalu gede, ya dibuang jauh-jauh lah dengan kondisi pandemi. Soalnya kemarin, oh ya nih, kemarin istri saya sempat ngobrol lah di rumah, "Pak, saya dapat HRD, kemungkinan ada pandemi versi kedua ya, ada pandemi corona versi kedua lagi. Jadi coronanya akan diperpanjang ya, ini ulahnya orang-orang elit. Jadi ya kita tidak bisa apa-apa, jadi pasrah aja ya, kita korban juga nggak bisa ya." Saya cuma bilang ya itu ya urusan yang di atas lah, yang penting kita gitu tetap cari rezeki, seperti itu. Kalau kita nurutin pandemi ya kita nggak bisa makan nanti ya, seperti itu. Wanti-wanti kalau nanti ada pandemi kedua, seperti itu. Oke teman-teman, kalau semua ada pertanyaan silahkan nanti ajukan di komentar. Kalau suka ya tolong direpotkan lah untuk like, subscribe atau lain sebagainya. Jadi biar saya bikin videonya itu nanti yang sekiranya bermanfaat ya syukur lah ya, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sharing video saya kali ini. Semoga bermanfaat, bisa mencerahkan, dan dapat pekerjaan ya buat teman-teman ya yang masih mencari pekerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.